Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kita jumpa lagi ya kawan-kawan ya. Saya terpaksa harus membagi 30 menit. Alasannya pertama saya istirahat sebentar, minum yang kedua agar tidak panjang kali nanti orang susah membacanya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, di akhir cerita tadi sudah mengatakan ada yang bertanya, ada yang minta dibahas mengenai perjamuan kudus ya. Kawan-kawan, saya bercerita kepada kalian. Jujur, tidak mau saya karang-karang. Semenjak tahu saya mengenai perjamuan kudus itu apa dan bagaimana, maafin ya kawan-kawan ya, terutama di lingkungan saya sekitar sini. Saya kan bahkan waktu saya di Pekanbaru pun, misalnya saya ikut perjamuan kudus, saya kan gerejanya memang terdaftar di AKBP. Tapi saya gereja jarang di AKBP. Kenapa demikian? Karena bagi saya semua itu adalah gereja Tuhan, rumah doa Tuhan. Jadi saya bebas pindah kemana-mana saya suka-suka saya. Ya kan? Nah kawan-kawan, ketika saya di AKBP, kami dulu naik sini perjamuan kudusnya begitu. Di dalam satu mangkok atau cawan, bentuknya cawan itu ya. Dari situlah kami minum. Satu-satu minum gilir sampai habis ya. Maju 12-12, 12-12. Ya seperti Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi kawan-kawan, setelah saya masuk gereja-gereja karismatik, saya kan lebih sering gereja di situ, mulai dari perantauan, waktu saya di Pekanbaru, sama saya di Duri ini. Perjamuan kudusnya satu sloki ini dipegang kawannya, dipegang itu. Semenjak saya tahu firman Tuhan, maaf ini kawan, saya langsung katakan aja, itu saya taruh itu di bawah. Tidak saya minum. Karena saya tidak mau berdosa menghujat darah Yesus itu. Sama dengan menghujat kita tuh kawan. Apa buktinya? Baik, sebelum kalian ini ada yang masuk ya. Tapi sebelum itu saya buka dulu, buat lu pembukainya. Saya bukakan ayatnya, ini sudah saya siapkan. Matius 26 ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Coba ingat-ingat kalian, kemarin ketika kalian perjamuan kudus bagaimana? Ya kan? Ini cawan diganti dengan sloki. Pak Pendeta ngangkat sloki, tangan kiri, tangan kanan apa ya. Terus dibacakannya kitab suci ini. Persis seperti ini dibacakannya. Ya. Sesudah itu ia mengambil cawan. Dari bacaan ini saja sudah salah kawan. Ini sloki, kan? Yang dibacakannya cawan. Siapa yang menghina situ? Kita sudah menghujat. Jangan sembarangan. Kita tipu Tuhan. Ini cawan Tuhan, padahal sloki. Sama enggak sloki dengan cawan? Tidak kawan. Mengapa harus cawan dikatakan di situ? Karena Yesus minum dari cawan. Ya Bapa, sekiranya bisa lewatkanlah cawan ini daripadaku. Bukan dibilang Yesus, lewatkanlah sloki ini daripadaku. Tidak ya kawan? Kalau asam lambung gini, tarik nafas dulu kan. Kawan-kawan, mungkin saya minggu depan mau berobat ke dokter spesialis. Tapi ya biasalah, siapa di antara kalian yang mau berpartisipasi agar penyakit ini bisa hilang di sini, saya dada sebelah sini ya, masih mau dia muncul-muncul. Kalau muncul dia tuh jengkel kali kita ya. Tidur pun susah. Apalagi saya tidur telentang dia nyutan. Cut. Kalau saya miring ke kanan, dia tidak nyutan. Kalau miring ke kiri, dia nekat. Ya kawan-kawan, bantu saya dalam doa. Baik dalam material maupun moral. Kan demikian katanya. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, apakah cawan itu bisa kita main-mainkan? Kita baca 1 Korintus 10 ayat 6. Kita baca dulu kawan-kawan. 1 Korintus. Apakah kemajuan zaman bisa membatalkan cawan itu? Kan orang alasannya kemajuan zaman. Karena sebenarnya begini kawan. Saya udah lihat orang ini kan. Apalagi gereja besar itu kan. Yang cantik. Sampingnya
nenek ompong. Mana mau dia minum satu cawan itu, jijik dia. Padahal Yesus mengatakan itu tujuannya apa? Sehati sepikiranlah kamu, katanya. Baik orang cantik, orang ganteng yang minum aja dari cawan itu. Tapi mungkin kita lihat samping kita, apalagi ada orang miskin, ini orang kaya. Kotor kali mulutnya ini, nggak sikat gigi. Tapi kau menghujat cawan itu, kawan. Saya bukakannya apa dibilang Alkitab ayat 16. 16, aduh mata saya nggak bisa baca. 16. Ini. Saya nggak mau nipu, kawan. Biar kalian benci sama saya nggak masalah. Yang penting firman Tuhan saya sampaikan sejujur-jujurnya. Terlepas kalian suka atau tidak suka bukan urusan saya, urusanmu pribadi. Ya kan? Rasul Paulus mengatakan, bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Cawan lo, kawan. Ya kan? Jadi kau mau lakukan apa? Bukankah sloki pengucap syukur? Tak ada. Jangan kau tambah-tambahi isi kitab suci, kau rubah-rubah. Ngeri kau, kawan. Oke, kita baca 21-nya lagi. Lebih mengerikan. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat membagian dalam perjamuan Tuhan, juga dalam perjamuan roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Ini kalau kita meminum perjamuan dalam satu masa, perjamuan bagi Tuhan dan perjamuan bagi berhala. Kan demikian. Ada loh perjamuan bagi berhala, orang-orang yang mau itu kan misalnya nenek-nenek moyang atau apa, diajaknya perjamuan, tidak bisa itu kan ya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Biar ku bukakan ya. 1 Korintus 11 dulu ayat 25. Maaf ya kawan-kawannya, sabar ya. Udah banyak kuliah yang ngantri. 1 Korintus 11. Jangan kalian bilang saya sesat. Tidak. Saya hanya membukakan kebenaran. Kebetulan itu doktrin kalian di gereja. Dan kalian terhantam dengan ucapan saya. Maka kalian tuduh saya sesat. Tetapi bacalah kitab suci, saya bilang. Kamu boleh membenci saya setelah kamu baca kitab suci. Dan kamu hantam saya dengan ayat-ayat itu. Ayat 16. Ini ya. 11 ayat 25. 25. Biar kalian paham ya kawan-kawan ya. Demikian juga ia mengambil cawan. Saya sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Bukan sloki ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Tidak ada itu, kawan. Betapa sulitkah kalian mencari cawan? Gampang, masih banyak didapat, kawan. Cawan bentuknya kayak piala itu. Ya kan? Ada malah gelas anak-anak, kan kayak piala diminum aja. Dari gelas plastik itu tidak masalah. Mau dari gelas perak, silakan. Tembaga silakan, emas silakan. Atau buat sendiri, tempa sendiri, apa susah. Kalian sudah menghina tubuh darah Yesus di situ. Ini baca, kalian buka, kita buka kan. Demikian juga ia mengambil sloki, saya sudah makan. Lalu berkata, sloki ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan. Aduh, menghina sekali orang ini, Tuhan sama kau Tuhan, kasihan kali aku Tuhan. Ya, berapa banyak umat-umat yang menghinamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Meskipun engkau dihina oleh umatmu sendiri yang mengaku pengikutmu. Mereka ganti cawan dengan sloki. Apa arti sloki dalam perjamuan Tuhan? Tak ada. Kenapa mereka tega melakukan itu? Karena mereka sudah hidup katanya di dalam zaman modern. Yang mana mulut orang nanti punya racun berbisa. Dia lupa bahwa itu, kalau dia percaya di situ Tuhan hadir. Ternyata seperti yang saya bilang, di gereja mereka ada setan. Kan demikian, buktinya orang kemasukan setan setelah perjamuan. Setelah perjamuan kan disuruh, ada yang mau maju, saya doakan ya. Ditempel langsung masuk setan. Karena mereka melakukan perjamuan yang salah. Dan itu dipelihara sampai sekarang. Apa mau kalian katakan? Kalian katakan saya sesat, silakan.
Ya. Kita lihat lagi ayat 26-nya. Ayat 26 di sini kita bayangkan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum sloki ini, di mana kawan? Apa kalian bilang saya menghujat ajaran kalian? Kalian yang menghujat Tuhan. Kalian tuduh-tuduh, kalian timpa-timpakan kepada saya. Tidak kawan. Saya tidak pernah menghujat agama kalian. Aliran kalian. Saya hanya bicara firman Tuhan. Kebetulan di tempat kalian tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi untuk menutupi dosa-dosa kalian, kalian hujat, kalian fitnahlah saya yang melakukan itu. Kan demikian. Terus kalian mau mengatakan, wah jangan begitu dong sang debater. Kan kita Tuhan tidak melihat dari cawannya. Siapa bilang? Itu kan sudah dibilang. Ada namanya minum tidak layak, kata Rasul Paulus kan? Paham kalian kawan-kawan ya? Nah, ayat 27. Kita lihat ayat 27. Nah. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Aduh kawan. Selama ini, berpuluh-puluh tahun kita, dibuat para oknum-oknum, saya bilang oknum aja lah, yang cerdas-cerdas teologi itu, bahwa kita ya sudah berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena kita minumnya tidak layak dari sloki. Paham ya kawan-kawannya? Ia berdosa, kita sudah berdosa kawan. Aduh, bagaimana lagi kita lepas dari dosa ini kawan? Aku nggak tahu lagi. Hentikanlah itu. Jangan kalian tambah-tambahi. Kalian buat-buat. Wah, Tuhan Yesus kan tidak melihat bentuknya. Tidak melihat begini. Aduh, kalian yang mengatur Tuhan jadinya. Tuhan yang ngatur kalian. Ini ayatnya ada. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Datang dia. Oh, itu kan layak. Karena dia bersih. Tuhan tidak melihat bersih atau apa. Makna cawan itu ada. Makna sloki apa? Di bar. Kau minum apa? Minuman keras. Dikasih sloki. Kau minumilah itu. Jadi tidak layak kawannya. Oke. Sekarang saya ajak kalian diskusi. Pembukaan dari saya sudah. Ini enaknya bicara dengan sang debaters. Saya utarakan dulu maksud saya. Baru kalian uji. Silakan. Mantap. Halo mantap. Oke Bang. Selamat malam. Ya silakan. Halo. Ya. Ini ya, saya silakan, lagi silakan. bingung ini Bang. Saya mau lagi bingung ini Bang. Kenapa? Yohanes 13. Oh, Yohanes 13 ayat. Bukan bingung tapi ini menurut pendapat Abang gimana gitu. Yohanes Ini kan 13. judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Terus? Saya langsung di ayat 18 saja Bang. 18 ya. Sampai 20. Oh iya iya. Oke. Apa itu? Saya baca ya. Ya, bukan silakan. tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya. Ayat 19, aku mengatakannya kepadamu, sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi begini Bang, menurut saya ini ayat 18 ini kan bicara tentang Yudas. Ayat 19-nya itu Yesus mengatakan bahwa itu kan nubuatan. Bahwa aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Gitu. Ya, belum terjadi ya. Iya. Lalu ayat 20-nya ini Bang. Ini berapa orang Bang? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ada berapa orang itu Bang? Di ayat 20. Menurut Abang?
Maksudnya berapa orang? Waktu itu kan Yesus lagi berdoa. Yesus berdoa di hadapan. Gini Bang, maksud saya gini. Maksud saya gini. Artinya dari ayat 18 itu kan dia berbicara tentang Yudas. Iya. Ya kan? Ayat 20-nya kan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ya kan? Ia menerima dia yang mengutus aku." Dia yang di sini kan dia huruf besar, berarti Allah Bapa, ya kan? Jadi yang pertama ini apakah yang dimaksudkan Yudas? Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Karena sebelumnya kan di ayat 18 itu Yesus sudah mengatakan bahwa Yudas akan angkat tumitnya. Itu Yudas, iya kan? Oke, ku jawab Yudas. Iya. Oke, ku jawab. Terus di ayat ini ayat 34-35 itu kan tentang perintah baru. Ya. 34-nya kan saya klop dengan 34-35-nya. 34 kan aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke Bang? Ya, gitu. Jadi ayat 20 itu Bang, coba Abang coba cerna dia baik-baik itu, saya masih bingung. Itu ada berapa orang? Karena dari ayat 18 itu kan sudah berbicara tentang Yudas, gitu. Sip, oke ya, gitu aja. Iya. Oke, terima kasih. Mantap. Ya. Jadi kawan-kawan, besok maunya inilah yang kami bicarakan ketika Muri Wali menguji saya. Ya kan? Tetapi dari ayat ini kan sudah jelas. Banyak orang beranggapan bahwa saat itu Yudas tidak ada di situ, ya kan? Kalau Yudas tidak ada di situ berarti perintah ini betul. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus. Yesus kan mengutus Yudas, pergilah katanya, lakukan apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Ya menerima aku. Artinya disampaikan kepada 11 murid. Kan gitu. Kalau memang orang beranggapan bahwa Yudas tidak ada di situ. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima yang mengutus aku. Kan demikian. Nah, ini ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Siapa yang dimasukkan akulah dia? Ada orang mengatakan ini. Kan jelas ini bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tiapu siapa yang telah kupilih. Tetapi harus genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya kan? Kalau dibilang Yesus, akulah dia. Ini sudah jelas, orang yang mengangkat tumitnya, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kan selesai. Tetapi di sini, aku mengatakan kepada sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Nah ini agak rumit menerjemahkannya ini, karena kalian akan pro dan kontra untuk mematahkan argumenku. Kalau kita mau jujur, Yesus mengatakan si Yudas itu akulah dia, kata Yesus. Itulah. Loh kok bisa? Loh orang yang makan rotiku. Siapa yang makan roti ini? 12 murid telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Hanya si Yudas tuduhannya. Dia telah mengkhianati Yesus. Nah, aku di sini sudah jelaskan bahwa dia Yesus. Sekarang dibilangnya, aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal ini terjadi. Supaya jikalau hal ini terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Kalau mau mengatakan bahwa ini aku yang dimaksud di sini adalah Yesus. Memang Yesus sudah mengatakan aku, tidak mungkin kata ganti ini merujuk kepada orang lain dan tidak mungkin harus diterang-terangkan Yesus bahwa aku ini adalah dia, bahwa akulah dia, ya kan? Nah, aku berkata kepadamu, ayat 20, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus. Siapa yang diutus Yesus? Dia kan bicara kepada 11 murid, hanya satu yang tidak ada. Siapa? Yudas. Yesus kan sudah menyuruh, pergilah Yudas, lakukanlah segera apa yang mau kau lakukan. Yesus sudah tahu dari semula, kan dibilangnya. Ayat 18. Bahwa tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Oke kawan-kawannya, tapi itu nanti dengan Muri Wali saja saya lebarkan. Yang sekarang kita masuk lagi kepada Tole. Tole ada 2 kali, silakan Tole. Halo, selamat malam Pak Budi. Ya, silakan langsung. Ya, langsung banyak ngantri. Tadi jaringan putus tadi. Oh ya. Saya langsung aja Pak Budi. Ya. Langsung aja. Kalau menurut saya Bang Rudi,
Saya punya 6 alasan yang bisa disimpulkan bahwa Yudas ini masuk neraka. Tapi kalau saya sebutkan 6 mungkin waktu tidak cukup. Mungkin saya berikan 2 saja, Bang Rudi. Boleh, dua ya. Pertama, Yudas bukan orang percaya. Ini terlihat dari ayat Yohanes 6, ayat 64 sampai 65. Itu pertama. Kedua, Yudas sudah ditentukan binasa dan Yudas bukanlah orang yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk dijaga atau dipelihara supaya dia tidak binasa. Sebagaimana 11 murid Yesus yang dijaga selama Yesus berada di bumi. Masih kedengaran, Bang Rudi? Masih terus. Halo? Ya lanjut, Halo? kedengaran. Halo, lanjut, kedengaran. Jadi tadi pertama, terus yang kedua, saya ulangi yang kedua ini, Bang Rudi. Yang kedua alasan saya kenapa saya berkesimpulan bahwa Yudas itu tidak diselamatkan atau masuk neraka. Kedua ini, Yudas tidak ditentukan, Yudas sudah ditentukan untuk binasa. Dan Yudas tidak termasuk orang yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk dijaga atau dipelihara. Karena dalam Yohanes 17 ayat 2 itu menunjukkan bahwa Yudas binasa. Binasanya Yudas ini dia akan kontradiksi dengan ayat ini karena ayat ini mengatakan bahwa siapa yang diberikan Bapa kepada Yesus, maka Yesus akan menjaganya supaya orang tersebut tidak binasa. Jadi 2 hal ini saja dulu, Bang Rudi. Karena ada 6. Terima kasih ya. Nanti bisa. Terima kasih Pak Tole. Jadi begini ya, kadang kita ini bicara kitab suci mendua hati juga. Kita baca ayat 64 sampai sekian, lupa dia satu ayat. Coba dibaca sini. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu. Artinya si Petrus, seperti katanya Sherben Channel yang sudah dikasih kunci kerajaan surga. Dan dia ketua daripada rasul-rasul sudah mengatakan kami percaya. Sudah. Yudas artinya orang percaya. Jangan dibantah-bantah lagi ya. Nanti kalian bilang, wah Petrus kan ucapannya tidak bisa dipegang. Begini, bogono, lucu kali. Di satu sisi kalian bilang bela Petrus, satu sisi untuk Matias kalian bela-bela Petrus ucapannya sah. Untuk ini tidak sah ya. Yang kedua, ditentukan untuk binasa. Siapa yang menentukan binasa? Kan Tuhan, bukan si Yudas. Sejak semula aku sudah tahu, kata Yesus. Mau kau jadi pengikut Yesus terus kau ditentukan untuk binasa. Malangkali nasib kau. Kalau dibukakan Tuhan itu sejak semula, ketika mengangkat para murid, pasti Yudas lari. Tidak mau dia, tidak mau aku Tuhan. Aku jadi binasa, tidak mau laku katanya. Oke kawan-kawan ya. Jangan lupa Yohanes 13 ayat 1. Sampai berkesudahannya. Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Jangan lupa Yohanes 6 ayat 37. Ayat 37, 65, bahwa 44, kalian datang kepadaku karena Bapa yang memberikannya kepadaku. Ya kan? Bapa yang memilih kalian. Maka ayat Yohanes 6 ayat 37, aku tidak akan membuang kalian. Ya sudah, tidak ada yang dibuang Yesus. Percayalah itu. Oke, tanpa ragi ada. Wah mantap nih. Halo bro, masuk silakan. Halo bro. Ya, gimana? Wah mantap. Apa yang mantap? Kayaknya seru banget nih dari tadi. Kenapa? Kayaknya seru banget. Iya, kalau nggak seru nggak ada yang mau nonton nanti kan itu. Bro, mau terima kasih karena kemarin udah diajarin StreamYard. Dan sekarang saya mau balik, mau kasih hadiah. Wis, mampus. Apa tuh? Halo? Saya share ya. Boleh. Saya share screen. Bisa lihat? Belum masuk. Oh ya? Oh, tunggu ku lepaskan dulu mungkin share screen-ku ya. Coba ya. share. Ini udah di-share? Sudah, tapi kok nggak masuk ya? Tunggu saya sekali lagi ya. Masuk nggak? Di scroll ke bawah, mungkin ada di bawah. Di bawah nggak ada. Aku kan sudah tanpa lagi screen. Oh iya, tunggu. Sebelah kiri nih. Oh iya, itu screen. Oke, ini. Yuk, mantap. Ini adalah Open Biblika. Ya. Jadi saya mau kasih bro bonus biar lebih seru lagi bro. Kita ngomongin teks asli. Ini teks asli bro. Ya. Jadi ada 2 yang bisa bro jadiin sumber.
Yang satu Open Biblika, yang satu lagi Bible Hub. Kalau mau cek bahasa asli. Kita contoh misalnya gini ya. Tadi kan bro ada ngomong Alkitab nggak boleh tambahin kan? Nggak boleh dikurangin kan? Oke. Matius 1 ayat 1 apa bro? Matius 1, oh kuliah dulu. Aku kurang paham. Kuliah dulu ya, Matius 1 ayat 1. Sabar ya. Matius 1. Nah inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Oke, sip. Anak Abraham, anak Daud ya. Nah, ini di Open Biblika ini, kalau mau cari di sini cari nih bahasa Indonesia boleh. Ya. Terus ini Biblikanya Alkitab Tanpa Ragi karena saya terjemahnya Tanpa Ragi. Ini jadi platform untuk menerjemahkan Alkitab, bro. Ini agak lambat nih, kayaknya internetnya nih. Bentar ya. Oke, buku Matius 1. Sudah berapa persen jadi nih bro? Oh, baru buku Matius bro. Oh mantap. Baru buku Matius, cuman kalau softwarenya ini masih ada bolong. Masih ada yang mesti diberesin, cuman ya oke, masih bisa dipakai. Oke, Matius 1 ayat 1. Ini ada bahasa Yunani sama bahasa Ibrani. Bisa bahasa Yunani atau Ibrani nggak bro? Nggak bisa. Oke, sekarang kita bisa. Dengan adanya ini, kita mendadak langsung instan bisa bro. Yuk. Coba-coba bagaimana ini menarik ini. Lemot nih. Ya kok lama amat ini ya. Apa mungkin banyak yang lagi lihat-lihat? Enggak, mestinya. Database-nya gimana? Mestinya sih. Harus dipikirkan overload, nanti masuk semua orang kan. Kalau Bible Hub, oh iya benar proxy error. Iya, error. Nah, iya. Oke, sampaikan aja bro. Nah, ini udah muncul belum? Nah, kalau ini Bible Hub. Ini Bible Hub itu bahasa Inggris. Kalau tadi yang Open Biblika itu supaya buat bahasa Indonesia. Nah, di sini terus ada interlinear. Oke. Nah, ini. Ini teks asli. Ya. Ini bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Teks Yunani. Ini yang biru ini adalah ininya, transliterasi namanya. Oh, mantap ya. Gitu. Jadi cara bacanya kita baca yang biru aja. Biblos, Genesos, Yesus, Kristo, Uyo, Daud, Uyo, ini mau dicari itu. Jadi apa bahasa Latinnya kan? Tulisan. Ini bahasa Yunani. Iya bahasa Yunani tapi tulisannya namanya tulisan Latin. Iya, oke. Terus di sini ada arti kata per kata. The book of Gynecology of Jesus, son of David, son of Abraham. Nah, yang menarik ini bro. Kata pertama Biblos. The book. Buku. Iya. Tadi di Matius 1 ayat 1 ada buku gak bro? Oh. Gak ada. Nah, oke. Ya wis, seru ya? Iya. Oh, seru ya. Oke, kita lihat ini. Ini bahasa Ibrani. Jadi di sini ada, kalau mau cari tuh yang interlinear ini. Interlinear. Ini teks Ibrani, kalau teks Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kayak dari sini ke sini. Sama tadi ini tulisannya. Tulisannya ini. Yang biru ini cara bacanya. Ya. Di sini. Jadi ini Bereshit, bara Elohim, et hacha maim, be'et haaretz. Oh, dari kanan ke kiri kayak Al-Quran ya? Yoi.
mantap nih. Iya. Ini Open Biblika udah bisa buka belum ya? Kayaknya masih lemot nih. Ini juga sama, sebenarnya Open Biblika itu sama kayak tadi, cuman agak sedikit different. Bedanya kalau Open Biblika masih kosong, jadi kita yang isi kamus. Oh. Kita isi kamus, membedai bahasa apa ke bahasa apa, kita isi kamus di situ. Kita buat translate Alkitab. Sip, mantap. Jadi mantap masukin misimu ini, Bro. Hah? Mantap misimu ini. Masih satu jadi satu aja udah berapa lamanya? 2, belum lagi 3. Semangat terus Bro ya. Nah ini kayaknya udah bisa nih. Jadi ini kalau misalnya kita bikin ini bakal jadi yang ada interlinear itu setahu saya cuma ada bahasa Inggris. Kalau misalnya ini udah lengkap, berarti Indonesia bahasa kedua yang punya. Sip, mantap Bro, mantap Bro. Terima kasih Bro ya. Oh, bentar ya, saya kasih lihat yang ini. Kayaknya udah bisa. Ya, oke, error juga. Udah, yang penting ini aja udah cukup lah. Iya, bahasa Inggris udah mantap ini. Iya, jadi itu tadi book nggak ada, ternyata ada ya. Ya, jadi kalau misalnya mau cek, misalnya ayat yang apa tadi yang diinin, bisa dicek di sini. Jadi teks aslinya apa kata per kata. Oh. Misalnya, ya bro, pilih aja, pilih mau ayat apa. Oke lah, mantap tuh, mantap. Matius, anggap Matius berapa sih? Tadi yang biasa diomongin Matius berapa? Mengenai apa? Mengenai apa ya? Yudas 26. Ya nggak tahu ya. Matius 26. Matius 26. Ayat 27 coba mengenai cawan tadi. 26 ayat 27. Semakin dipermudah kita ya. Yep. Ya, nih. Kai labon, paterion, kai eukaritesas, edoken, autis, legon, pt, ex, auto, pantes. Nih, and having done a cup, and having given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you. Gitu. Jadi ini kalau ini bahasa Inggris. Kalau di Open Biblika ada bahasa Indonesianya, tapi tadi nggak bisa dibuka sayang. Oke lah. Lagi keberatan. Nah, Oke. Ya wis, cuma itu aja bro. Terima kasih ya. Sebagai hadiah itu supaya ya tambahin amunisi bro. Sip, oke. Biar lebih seru lagi. Ya. Lebih seru lagi kan sekarang kan udah ada bahasa asli. Iya, sip. Oke, terima kasih ya Tampar lagi. Sampai jumpa kawan-kawan. Ini usaha anak-anak muda sekarang. Tanya Tampar lagi, lulusan teologi mana Tampar lagi? Tak ada. Nah itulah. Terus kalian mau menjat, wah jangan ikuti Tampar lagi, nanti apa yang dibilangnya itu apa namanya tadi menyesatkan. Tidak kawan-kawan ya. Tampar lagi itu sebelum membuat itu pun dia sudah melakukan riset. Karena saya lihat dia bukan orang-orang bodoh amat. Kecuali dia, kalian bilang parhuta sana, ada pendidikannya boleh. Ini ada tinggi kawan. Hanya saja mungkin saat itu belum tertarik masuk teologi. Sekarang jadi begini ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih Tampar lagi. Sampai jumpa besok ya. Kawan-kawan, si Sugeng Jeff ini lihat kayaknya ada luka batin ini ya. Para penyesat gereja Tuhan berkolaborasi katanya. Ya kan? Ya kan? Penyesat katanya. Yang mana kita sesatkan jalannya? Oke, sekarang siapa saya kirinya? Bapak ini lagi sudah tadi si Wewet dulu. Wewet, silakan Wewet. Wewet, silakan. Mana kita sesatkan jalannya? Oke. Halo. Ya, silakan Wewet. Itu kecilkan dulu YouTube-nya. Suara YouTube-nya kecilin. Oh iya, maaf. Pak Rudi, saya mau nanya 2 atau 3 pertanyaan ini. Tanya. Iya, kalau di Roma 12 ayat 4 gitu. Roma berapa? Roma 12 ayat 4. Bentar lagi, Re. Sabar ya. Roma 12.
Roma 12. Ya, itu saat apakah kita tidak boleh menyerang saudara kita seperti dalam Roma 12 ayat 4? Oh, nah. Ayat 24. Ya. Gimana? Roma 12 kok nggak ada 24-nya? Sorry, 4. 12 ayat 4. Ya apa dibilang? Coba Pak Rudi bacain apa? Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Apa yang mau dibahas ini, Pak? Ini, kita kan satu tubuh, tapi banyak anggota yang tidak sama. Nah, saat apakah kita tidak boleh menyerang saudara kita? Itu aja. Ya, ada lagi. Yang 3 hari yang lalu ada anak muda, nggak tahu siapa namanya, itu sempat menanyakan Yohanes 17 ayat 12 itu. Oh iya, terus? Ya, nah, di ayat itu kan dikatakan binasanya ada 2, Apulumi, satunya itu Apulea ya. Iya. Ada nggak contoh Apulea di ayat lain yang menyatakan itu bukan binasa yang sesungguhnya? Ada di buah kaca kemarin di Efesus apa ya? Soalnya saya belum sempat lihat kemarin, saya ketiduran. Nanti ditonton ulang aja, Pak. Ya itu minta dibahas ya. Ada nggak ayat dalam bahasa asli yang Apulea di ayat lain yang menyatakan bahwa apa kemarinnya? Kalau Apulumi kan untuk itu binasa bukan ke neraka, tapi kalau Apulea, ya Apulea itu kepada orang fasik, kepada orang fasik. Iya, Efesus apa itu? Efesus ada. Ya minta itu dibahas ya sama 2 itu. Soalnya yang masalah Roma 12 ayat 4 itu kan kayaknya kemarin saya lihat channelnya Luis Prasetyo. Itu kok kayaknya saling serang ya. Saya juga gini, kayak kasihan gitu. Soalnya saya lihat channel lain kayak channel sebelah itu Menjawab Muslim. Jadi perkataan Pak Rudi dipakai untuk menyerang Luis Prasetyo yang unyu-unyu kepada Luis. Ya, jadi kan Pak Rudi kemarin ada yang penelpon bilang, oh Pak Rudi ngomongnya jangan keras. Kata Pak Rudi, Anda ini menyerang, mematikan karakter saya, sedangkan yang terjadi pada Luis Prasetyo kan akhirnya dia dicap unyu-unyu. Saya maksudnya sesama hamba Tuhan kayak kasihan gitu Pak Rudi. Oke, gitu aja Pak. Ya. Oke, terima kasih. Mengenai Roma itu satu tubuh katanya. Kalian yakin kita satu tubuh? Ini harus dipertegas dulu kawan-kawan ya. Roma, mana Roma tadi? Roma berapa tadi ya? Roma 13 atau berapa dia? Ya kan? Roma 12 apa 13 lupa saya. Ayat 4. Ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Kalau orang Kristen itu satu tubuh kawan, baptisnya juga satu. Ini saya bukakan aja, kita buka-bukan aja, nggak usah kita tutup-tutupi. Orang Kristen itu tidak ada satu tubuh, banyak tubuh. Siapa yang membuat ini? Organisasi-organisasi gereja inilah. Para teolog-teolog yang pandai-pandai ini. Sehingga orang AKBP kalau mau ke GBI harus dibaptis ulang, baptis selam. Masih kalian bilang itu satu tubuh. Kan tidak, kalau satu tubuh harusnya diterima. Ya sudah, masuk kamu ke sini. Isi formulir. Ini tidak, harus dibaptis ulang, baptis selam. Karena di AKBP tidak ada baptis selam. Demikian sebaliknya dari AKBP ke sana. Harus baptis percik lagi, harus katekisasi. Jadi kawan itu impian Rasul Paulus yang sampai sekarang sudah dipecah-pecah. Itulah sebabnya kata Rasul Paulus, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah aku baptis kalian dalam nama Apolos, dalam nama ini? Kan tidak ada.
Ternyata tubuh Kristus sudah dibagi-bagi. Dan bagian-bagian itu tidak bisa menyatu. Kecuali hanya ketawa ketiwi. Palsu. Di luar dia ketawa ketiwi, di dalam orang ini orang yang tidak bisa berbahasa roh katanya. Kan demikian. Datang yang lain, sudah datang si licin bibir katanya bahasa roh, padahal bahasa kira beraba. Begitulah ya. Kawan-kawan, tidak ada. Itu ibarat api dalam sekam. Nah, sekarang saya datang memberitakan ini. Sebenar-benarnya tidak masalah. Aku kan bilang pendebat, bukan pendeta, bukan evangelis. Kalau aku pendeta, aku menjaga lisanku. Tetapi bukan berarti aku pun bisa bicara sesuka hati. Tidak. Mana ada aku maki orang. Kalau aku bilang bibir licin itu kan lawakan. Di tempat kami ini artinya bibir licin itu pintar dia bersilat lidah. Parlecem kan. Begitu kan. Paham ya kawan-kawan? Kecuali kan kemarin saya bilang, kecuali aku bilang anjing kau, babi kau. Ah iya. Ini aku tidak ada yang bilang itu. Hanya hal-hal standar. Itu digunakan orang untuk ya urusan mereka lah itu. Terus kenapa kalian menyerang aku? Si Louis tak pernah kalian serang. Dia mengatakan saya bebalers. Bebalers itu artinya bebal. Di dalam kitab suci arti bebal itu apa? Itu lebih kasar daripada unyu-unyu. Unyu-unyu itu artinya imut-imut. Baguslah dia aku bilang imut-imut. Semua orang pingin imut sampai operasi plastik. Ya kan? Cute-cute kata orang cute. Tapi bebalers. Kasar kawan. Kenapa kalian tidak pernah protes ke dia? Kenapa kau bilang si Rudy bebalers? Tapi kalian diamkan kejahatan itu. Kenapa? Saya bilang kejahatan itu. Saya nggak bebal. Saya hanya mempertahankan argumen saya. Karena itu dihakui dan dilindungi oleh kaum akademisi. Sebelum argumen saya patah ya, saya harus melawan terus. Tetapi datang orang unyu-unyu. Menganggap itu satu kebebalan. Maksudnya dia saya menyerah. Ya tidak bisa lah kalau gitu si penanya suruh menyerah. Ini namanya adu argumen kawan-kawan. Ya kawan-kawan ya. Jadi saya bilang unyu-unyu kan bukan mengejek, bukan memaki dan sebagainya ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, berhubung waktu saya sudah hampir 2 jam, tadi 3 sesi, saya lihat ini banyak yang ngantri, saya mohon maaf. Ya kawan-kawan ya. Kita sambung besok. Saya percaya ketika saya dulu mengajar di sini, ada daerah namanya Kulim, kami masuk jam 8, bisa bubar sampai jam 1 subuh. Sama dengan ini, kalau saya lanjutkan ini terus bisa. Tapi kawan-kawan saya punya keterbatasan. Kenapa ini agak nggak enak posisi kepala ini sekarang. Karena setiap saya berapi-api perut mendorong, asam lambung naik, dada menekan dikit, kepala jadi pusing-pusing. Ya kawan-kawan ya. Jadi maafkanlah saya dan doakan kalian supaya minggu depan saya check up ke dokter spesialis. Semoga tidak ada penyakit yang berbahaya ya. Kalaupun berbahaya kita tengking katanya kan. Doakan kalian, saya bantu ya. Sekalipun kalian benci kepada saya, tidak salah kalian berdoa kepada saya. Karena kalian murid Kristus. Apa katanya? Ampuni dan doakanlah musuhmu. Ya kawan-kawan ya. Kayak si Sugeng Jeff tadi, siapa Jeff itu? Mungkin dia terlalu benci kepada saya, Sugeng Jeff. Ya, kalau kamu benci sama saya itu urusanmu ya. Tetapi saya minta, kalau kau Kristen, kau harus mendoakan saya. Ya, Sugeng Jeff, kalau kau tidak mau, berarti kau bukan Kristen. Kau adalah serigala berbulu domba. Oke ya? Iblis hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Yudas sama dengan iblis dan sang bebalers katanya kan. Nah ini sudah mulai dia memaki-maki saya, nggak masalah. Kapan si Yudas membunuh, membinasakan, mencuri? Ketika ikut Yesus, kan sudah saya bilang, kamu harus cari tahu. Kalau ketika ikut Yesus, Yudas mencuri, artinya Yesus menyimpan sebuah dosa Yudas. Rasul-rasul menyimpan dosa orang. Tidak pantas lagi dikatakan rasul. Oke ya, sekarang saya cukupkan dulu kawan-kawan sampai sekian. Nah, kita sambung besok. Besok saya live jam 19 lewat, karena kami dari jam 4 sampai jam tengah 7, jam 18.30 saya akan diinterogasi atau disidang sama MYM. Ya kawan-kawan, doakan kalian MYM bisa menang. Karena kalau tidak, tambah malu nanti para orang
teolog ekonomi. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.